Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Ade. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pak Ade akan membahas materi dan soal tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, pembelajaran 6 kelas 6 semester 2. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak berdoa. Setelah berdoa, silahkan anak-anak menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Link lagu telah Pak Ade siapkan di deskripsi di bawah video ini, tinggal diklik saja oleh anak-anak. Tidak lupa Pak Ade senantiasa berpesan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan airnya yang mengalir setelah selesai melakukan kegiatan, menjaga jarak, dan senantiasa menghindari kerumunan. Simak dan pelajari video pembelajaran sampai selesai supaya anak-anak menguasai materi dengan baik, dan nantinya Pak Ade harapkan anak-anak mampu menuliskan penilaian atas isi pidato, mempresentasikan karya patung yang telah dibuat. Sekarang silahkan anak-anak amati. Pak Ade menyajikan sebuah teks gambar percakapan. Silahkan anak-anak amati. Pak Ade bacakan percakapannya. Apakah kamu seorang pemimpin yang baik? Bagaimana kamu tahu? Apakah yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah kita sudah memimpin dengan baik? Bagaimana kira-kira anak-anak jawabannya? Silahkan anak-anak jawab sendiri. Jadi pada saat ini kita akan membahas bagaimana pengalaman anak-anak berpidato. Yang Pak Ade tanyakan isi pidatonya bagaimana? Ada yang menjawab? Bagus. Pidato anak-anak sudah memenuhi unsur-unsur pidato. Apa itu unsur-unsur pidato? Salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, salam penutup. Selanjutnya Pak Ade mau bertanya, bagaimana pada saat anak-anak pidato reaksi pendengar? Ya, sebagian besar pendengar memperhatikan pidato saya. Suara saya kurang terdengar ke belakang, sehingga perhatian pendengar kurang menanggapi pada pidato saya. Selanjutnya Pak Ade mau bertanya, bagaimana sikap anak-anak pada saat berpidato? Ya, ada yang pada waktu pidato merasa malu dan segera ingin cepat selesai pidatonya, sehingga pada saat berpidato membaca teks pidatonya terlalu cepat dan kaki juga terasa gemetaran, badan berkeringat. Tidak apa-apa, itu adalah pengalaman anak-anak pada saat berpidato. Selanjutnya Pak Ade mau bertanya, rencana perbaikan saat berpidato dan perbaikan teks pidatonya ke depan bagaimana? Ya, akan sering berlatih pidato di rumah, jadi supaya lebih tenang lagi. Jadi pada saat pidato di umum, mental anak-anak sudah kuat. Teks pidato juga dipelajari terlebih dahulu supaya dikuasai si pidatonya. Jadi pada saat pidato tidak sering melihat teks pidato. Bagus sekali anak-anak sudah bercerita tentang pengalaman pidatonya, dan nanti ke depan diperbaiki. Anak-anak pernah membuat karya patung. Pada kesempatan ini Pak Ade akan memberikan pengalaman bagaimana membuat karya patung ikan. Apa bahan yang diperlukannya kira-kira? Yaitu menggunakan tanah liat. Kemudian alat yang digunakannya, ada yang tahu? Ya, cangkul untuk mencari tanah liatnya, ada pisau dapur, ada amplas, kemudian ada cat pewarna. Selanjutnya bagaimana cara membuatnya? Tanah liat itu dibuat dulu, dibentuk balok sesuai dengan patung yang akan dibuat. Kemudian tanah liat
dibuat sketsa membentuk ikan karena rencananya membuat patung ikan. Kemudian baru tanda liat itu dibuat ikan, diukir ya, dihaluskan dengan amplas. Setelah selesai, patung ikan dijemur sampai kering. Setelah kering baru diberi warna. Selanjutnya yang Pade tanyakan, apa yang menjadi alasan membuat patung, yaitu patungnya patung ikan. Alasannya karena ikan itu mengandung banyak gizi. Dengan adanya patung ikan di rumah senantiasa mengingatkan supaya untuk mengkonsumsi ikan setiap harinya. Bagus sekali ya untuk perkembangan atau pertumbuhan badan kita. Selanjutnya anak-anak, untuk pembelajaran saat ini Pade akan memberikan evaluasi apa yang telah Pade sampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Beberapa pertanyaan akan Pade ajukan. Silakan anak-anak jawab. Yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada masa pubertas, baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Kalau pada anak laki-laki, apa saja perubahannya? Ya, suara menjadi membesar, tumbuh jakun di leher, tumbuh jambang, kumis, dan janggut. Tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Kalau untuk anak perempuan bagaimana? Ada yang tahu? Ya, suara menjadi melengking, pinggul membesar, payudara mulai membesar, tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Ada yang tahu? Baik, kita bahas bersama-sama. Pertama, menggunakan handuk yang lembut, kering, dan bersih. Tidak boleh menggunakan handuk yang lembab. Kalau habis menggunakan, segera dijemur. Yang kedua, menggunakan celana dalam dengan bahan yang menyerap keringat. Kemudian jangan suka bertukar pakaian dengan orang lain atau juga handuk. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Habis mandi, ganti. Kemudian bagi perempuan, sesudah BAK, membersihkannya dilakukan dari arah depan ke belakang agar kuman yang di anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Kemudian bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan, itu menurunkan resiko penyakit menular seksual dan kanker penis. Apa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Nah, anak-anak juga untuk melihat ini nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila secara lengkap silahkan dilihat di Ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas secara khusus nilai-nilai yang tergandung dalam sila kelima Pancasila. Apa saja? Nih, 1. Mengembangkan perbuatan yang jujur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat anak-anak jika kita selalu memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya? Mengapa? Silahkan dijawab. Ada yang tahu? Ya, itu akan mengakibatkan orang menjadi malas untuk berusaha, mendidik sifat mengemis kepada orang lain. Nah, jadi apabila itu dilakukan, tidak baik memberikan bantuan sepanjang masa. Sebaiknya bantuan itu diberikan sebagai modal untuk usaha. Kemudian, bagaimana cara membuat patung dari sabun batangan?
Anak-anak kemarin sudah membuat karya patung, ada yang dari sabun, ada yang dari tanah liat, ya, ada yang dari pasir dan semen. Nah, sekarang yang Pade tanyakan cara membuat dari sabun batangan. Silakan dikemukakan. Ya, alat dan bahan yang digunakannya sabun, pensil, dan alat pahat. Kemudian cara membuat patung dari sabun bagaimana? Yaitu sabun dibuat sketsa dulu, membentuk patung sesuai dengan keinginan kita mau buat patung apa. Kemudian sabun yang dibuat sketsa itu dibentuk ya menjadi sketsa patung. Selanjutnya sabun diukir mengikuti sketsa, dirapihkan, kemudian ditiup untuk membersihkannya. Yang terakhir, kalau sudah selesai mengukirnya, maka patung sudah jadi. Nah, yang sekarang Pade tanyakan bagaimana membuat patung dari bubur kertas. Silahkan dikemukakan. Bahan dan alatnya adalah dari kertas bekas, kawat kecil, dan lentur kawatnya. Kemudian air, lem kanji, juga cat atau pewarna. Selanjutnya bagaimana cara membuatnya? Pertama, rendam dulu kertas kira-kira sehari sampai lunak. Kemudian kita juga membuat kerangka patung dari kawat yang telah disiapkan oleh kita. Kemudian kertas yang sudah lunak itu ditumbuk, dicampur dengan lem kanji, diaduk ya, membentuk seperti tanah liat. Nah, setelah itu ditempelkan bubur kertas tersebut pada kerangka patung yang sudah kita persiapkan. Nah, kemudian untuk lapisan luarnya, anak-anak tempel dengan kertas yang berwarna putih menggunakan lem. Nah, setelah selesai dijemur di bawah sinar matahari supaya kering. Kalau sudah kering baru diberi warna sesuai dengan patungnya. Selanjutnya yang Pade tanyakan, apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara? Ya, diantaranya ASEAN Council of Teachers atau ACT sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. 2. Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, ASEAN Japan Scholarship Funds, fasilitas beasiswa untuk negara-negara anggota ASEAN belajar di berbagai universitas ASEAN dan Jepang. Yang keempat, program beasiswa kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menjalani pendidikan di Eropa, khususnya pendidikan tinggi, diberikan kepada mahasiswa dan tenaga pendidik dari ASEAN. Itu diantaranya, masih banyak yang lain kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam pendidikan. Silahkan anak-anak cari di buku, di perpustakaan, atau di internet. Apabila anak-anak menggunakan internet, silahkan minta didampingi oleh orang tua atau kakak anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah materinya sudah dapat dipahami dengan baik? Bagus kalau sudah dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video pembahasan materi dan soal tema 7 subtema 4 pembelajaran 1. Dan jangan lupa klik subscribe, like, lonceng, dan komen untuk perbaikan Pade ke depan. Pade juga ucapkan terima kasih pada anak-anak telah menyimak dan mempelajari videonya sampai selesai. Dan Pade berharap dan senantiasa berdoa semoga anak-anak dapat menguasai materinya dengan baik. Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.